pertanyaan yang cukup, menurut saya cukup sulit untuk dijawab. LBH menurut pribadi saya, LBH itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sedikit yang saya pahami, LBH itu menurut saya tempat berkumpulnya orang-orang baik, mayoritas anak-anak muda yang punya keberpihakan dan yang pasti punya keberpihakan terhadap keadilan, khususnya untuk masyarakat miskin dan tertindas. Nah, itu secara personal yang ada di LBH. Nah, kemudian secara kelembagaan, LBH itu tempat berkumpulnya orang-orang tadi itu, orang-orang baik itu, yang kemudian punya visi yang sama, bagaimana memberikan akses keadilan buat masyarakat, yang diwujudkan melalui cara-cara yang salah satunya tidak hanya soal ideologi, tapi ini juga soal bahkan metodologi dan cara. Itu kita berbicara bagaimana memberikan bantuan hukum, tidak hanya soal bantuan hukum, tapi melebihi itu yang kita sebut dengan bantuan hukum struktural. Kalau LBH kemudian diperbandingkan dengan kantor hukum yang lain, LBH lebih menekankan kepada sosial. Jadi dia tidak hanya soal bantuan hukum melulu ya, bantuan hukum konvensional yang kalau kita bilang soal bagaimana tidak hanya seorang kegiatan lawyering mendampingi seseorang berperkara di tingkat penyidikan kalau dia pidana, atau dia berangkat ke pengadilan ketika untuk dia bersidang, tapi juga bagaimana memastikan dan memperkuat gerakan sosial di masyarakat yang kita kenal dengan pemberdayaan. Nah, kalau yang saya pahami soal bantuan hukum struktural itu tidak hanya kita bagaimana berpikir atau menjalankan, memberikan keadilan buat masyarakat, tapi juga bagaimana memperkuat masyarakat itu dengan transformasi pengetahuan, dengan metode pemberdayaan, empowering, sehingga tidak hanya dia kemudian mendapatkan akses keadilan, tapi dia juga berdaya secara hukum gitu loh. Maka di bantuan hukum struktural kita tidak lantas seperti jasa hukum biasa yang orang kasih kuasa terus kita pergi pengadilan atau kita pergi mendampingi, tapi kita juga bagaimana memahami situasi sosialnya, bagaimana juga kita memahami kondisi ekonominya, sosialnya dari masyarakat, yang kemudian dari kesemua hal itu yang lebih penting nafasnya adalah bagaimana memberikan mereka, menyadarkan mereka, yang kemudian membuat mereka berdaya. Kenapa harus LBH? Kenapa harus LBH ini? Ya mungkin saya tidak akan berbicara soal bagaimana sejarahnya saya masuk atau ada di LBH. Tapi kenapa memilih LBH itu secara prinsip, LBH bisa lebih memberikan kemanfaatan kepada masyarakat karena memang kita bersentuhan langsung dengan masyarakat yang cenderung sifatnya itu komunal. Jadi bersentuhan dengan masyarakat banyak, dan kenapa memilih LBH? Ya LBH kita tidak terlalu formal ya, tidak seperti kantor-kantor hukum seperti biasanya, tapi yang lebih menarik di balik ketidakformalannya itu justru banyak pengetahuan ataupun pengalaman yang luar biasa menurut saya ketika kita bersentuhan dan merasakan langsung
pahit apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kita lihat masih minim ya, karena kalau setidaknya 5 tahun terakhir dari 2015 5 tahun terakhir itu sebenarnya Provinsi Lampung sudah ada perda tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Tapi sampai hari ini perda itu masih menjadi tumpukan kertas saja, karena belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena memang di awal LBH juga yang ikut mendorong bagaimana perda ini lahir. Itu saya ingat betul dari tahun 2012 akhir sampai hari ini itu masih kita perkuat soal, dan kita mendorong untuk pemerintah daerah peduli lah terhadap pemenuhan atas keadilan buat masyarakat, karena itu bagian dari hak asasi manusia yang kemudian tidak bisa ditawar, tidak bisa diganggu, dan tidak bisa digugat. Soal ketika berbicara hak asasi manusia, negara lah atau pemerintah lah pemangku kewajiban. Menurut saya pribadi, mungkin karena LBH dirasakan bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat, sehingga ketika LBH mendapatkan dukungan juga dari masyarakat, dibutuhkan oleh juga masyarakat, itulah yang membuat LBH mempunyai peran penting juga, yang kemudian karena bertitik tolak dari masyarakat, itu karena dia hadir di tengah-tengah masyarakat dan dengan segala dinamikanya, nah itulah mungkin yang bisa membuat LBH ini hari ini eksis, ada, dan mungkin bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat. Artinya ketika negara tidak hadir ke masyarakat, LBH hadir di masyarakat. Mudah-mudahan, karena itu menurut saya perspektifnya yang bisa memberikan itu masyarakat itu sendiri kan. Apakah tapi ada pertanyaan menarik memang, Bung Hendi, soal misalnya ketika itu ada beberapa kumpul di kantor di LBH, ada beberapa senior menanyakan, dan mungkin pertanyaan sangat sederhana. Dia minta kita untuk tutup mata gitu, berpikir sebentar, coba jawab pertanyaannya. Ketika itu pertanyaan sangat sederhana. Pertanyaannya adalah, coba kita bayangkan bagaimana kalau nggak ada LBH Bandar Lampung di provinsi ini. Nah, mungkin pertanyaan itu menurut saya sangat dalam, yang kemudian juga bersegi dua, karena dia ya bisa jadi perspektifnya LBH memang dibutuhkan masyarakat, tapi kemudian juga sebagai bahan evaluasi kita di LBH, apakah betul LBH sudah memberikan manfaat itu. Nah, ini yang kemudian menjadi ini kita bersama kawan-kawan LBH untuk terus memberikan kemanfaatan.